Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang berjudul Materi Organisasi Sosial. Perkenalkan, nama saya Yesi Wahyuningsi, NPM 1J022028, dan rekan saya Mutiara Felisa, A1J022010. Dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Ilham Abdullah MPD. Kami berasal dari Universitas Bengkulu, mahasiswa pendidikan nonformal kelas 2B. Di sini kami akan membahas tentang pengertian organisasi sosial. Yuk kita bahas. Nah, pengertian organisasi. Organisasi sosial adalah sekumpulan orang-orang atau masyarakat yang terstruktur dan mempunyai suatu tujuan yang sama sehingga bisa membentuk lembaga sosial atau organisasi dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Kemudian, tujuannya adalah diharapkan dapat melayani serta memenuhi berbagai kebutuhan suatu masyarakat maupun warganya secara lebih efisien dibandingkan dengan pengelompokan manusia yang lebih kecil dan lebih alamiah, seperti keluarga, kelompok persahabatan, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur dalam organisasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Kumpulan individu, berarti dalam organisasi sosial terdapat berbagai individu sebagai anggota atau sebagai pembentuk organisasi. Yang kedua, interaksi sosial, berarti kumpulan individu yang disebut anggota berinteraksi dengan berhubungan. Adapun strukturnya yaitu yang pertama ketua, selanjutnya bendahara dan sekretaris. Ciri-ciri kelompok sosial. Ada tujuan atau motif tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua, ada interaksi antar sesama individu dan kelompok. Yang ketiga, ada keinginan membentuk kelompok dengan peranan masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, ada norma dan nilai yang disepakati yang diterapkan dalam kelompok. Menurut Suerjono Swekanto, himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki beberapa persyaratan, yaitu adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Selanjutnya, faktor pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, kesamaan geografis, yang kedua kesamaan kepentingan, yang ketiga kesamaan keyakinan atau agama. Apa sih manfaat organisasi? Yuk kita bahas. Nah, keberadaan organisasi dapat melatih jiwa seseorang agar lebih menjadi kuat. Adanya perbedaan pendapat di antara sesama anggota organisasi tersebut dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi merupakan salah satu cambuk yang nantinya akan membuat para anggota organisasi tersebut menjadi lebih kuat. Demikianlah materi yang telah kami paparkan. Bila lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.